mungkin ya. Kemudian ada juga organisasi kepemudaan lain kayak Yong Yava, Yong Ambon dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian Kiai Dahlan ini merespon gitu kan fenomena itu, mendirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah. Merespon fenomena perempuan yang belum terberdayakan, kemudian berdirilah Aisyah. Dan terakhir kemudian Kiai Dahlan ini dalam suatu perjalanan pengajian atau tabliknya ke Solo pada saat itu, lewat di alun-alun Mangkunegaran, lihat ada sekelompok pemuda atau anak-anak yang lagi melakukan kegiatan yang meriah di alun-alun Mangkunegaran gitu kan. Dan melihat itu, Kiai Dahlan tertarik gitu ya. Ini anak-anak muda ini kok kelihatan unik sekali gitu. Karena pada saat itu mereka menggunakan seragam gitu ya, pakai kacu gitu, kain kacu diikat ke leher gitu ya, atau setangan leher, kemudian pakai topi, pakai baju yang seragam, pakai sepatu rapi, yang mana itu tidak lazim pada tahun itu, mungkin ya pada zaman itu pemuda bisa seperti itu nggak lazim gitu. Jadi mereka bisa melakukan itu, menarik perhatian banyak orang, tidak terkecuali Kiai Dahlan. Nah kemudian Kiai Dahlan melihat itu, bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu, yang mungkin pernah terlibat dalam gerakan itu, dan kemudian dijawablah atau diberikan petunjuklah, Kiai itu adalah Pathfindery gitu. Itu adalah kepanduan gitu ya. Jadi kata Pathfindery dan kepanduan ini mirip atau bisa dibilang sama gitu ya. Tapi Pathfindery ini istilah Belanda yang kemudian dilarang setelah setelah berdirinya NIPV tadi, kemudian dilaranglah organisasi pribumi untuk mendirikan NIPV itu atau mendirikan Pathfindery gitu. Akhirnya kemudian dicarilah istilah yang tepat nih untuk menggantikan, ya udah kalau misalkan Pathfindery nggak boleh dipakai gitu ya, istilah itu nggak boleh dipakai oleh penjajah Belanda, pemerintah kolonial, gimana kalau misalnya kita buat istilah sendiri, dan kemudian dikeluarkan atau dicetuskanlah istilah kepanduan gitu. Nah kemudian kepanduan ini semakin berkembang dan kemudian berdiri banyak gitu ya cabangnya, dari organisasi-organisasi lain gitu kan. Tadi salah satunya Syarikat Islam mendirikan, kemudian Muhammadiyah mendirikan, kemudian NU juga mendirikan. Saat itu ada Pandu Ansor yang sekarang menjadi Gerakan Pemuda Ansor, yaitu asal mulanya paling pertama ya dari Pandu Ansor. Kemudian dari mulai coraknya itu mulai dari keagamaan gitu ya, mulai dari yang Islam-Islam, kemudian Pandu Katolik, Pandu Protestan, bahkan Pandu Buddha juga bikin sendiri, sampai yang bercorak kedaerahan gitu ya. Ada Pandu Tionghoa gitu ya, terus kemudian ada Pandu lain sebagainya gitu ya, bahkan bercorak nasionalis gitu kan. Ada Pandu Kebangsaan atau Kepanduan Bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali saat itu wadahnya. Dan ya ada yang terafiliasi kepada NIPV atau Asosiasi Kepanduan Hindia Belanda tadi, dan ada juga yang menolak dan tidak tergabung dalam NIPV tadi, yang kemudian salah satunya juga adalah kepanduan Hizbul Waton tadi. Nah, yang menarik adalah di sini Kiai Dahlan itu bisa mengambil metode yang mana itu datangnya dari Barat, ya kan? Jadi kepanduan ini kan pertama kali dicetuskan oleh orang Inggris, gitu ya, veteran perang, gitu, mantan tentara yang bernama Lord Baden-Powell atau Lord BP. Nah, Lord BP ini mendirikan kepanduan ini atau scouting ini pertama di Inggris, kemudian menyebar ke banyak negara gitu ya, dengan tujuan yang mulia gitu. Jadi Lord Baden-Powell ini ingin supaya anak-anak muda itu apa istilahnya, mereka nggak nolep gitu ya kalau istilah bahasa kita sekarang gitu, atau kayak mereka nggak punya kegiatan lain gitu di rumah atau di tempat mereka berada. Jadi akhirnya mereka kemudian diwadahi di dalam scouting tadi untuk bisa melatih diri dan juga bisa bermanfaat, berguna untuk masyarakat sekitar. Nah kemudian fenomena ini ditangkap oleh Kiai Dahlan, yang mana tadi datangnya dari penjajah gitu ya, kemudian diadopsi, di transfer baliklah itu menjadi sebuah alat dakwah dan untuk mendidik kader dan juga anak-anak muda Muhammadiyah pada saat itu. Jadi Kiai Dahlan punya cita-cita, alangkah baiknya jika anak-anak muda Muhammadiyah juga dilatih dan dipersiapkan
seperti ini gitu ya. Maksudnya dipersiapkan dan dilatih seperti ini ya, menjadi salah satu bagian dari kepanduan tadi supaya lebih mengisi dan mempersiapkan diri sebagai penerus atau sebagai kader Muhammadiyah. Nah, di situ mungkin yang menurut saya apa namanya penting untuk kita pahami bahwa dari awal itu salah satu pendirian HW ini itu membawa warisan dan juga cita-cita Kiai Dahlan supaya bisa anak-anak muda Muhammadiyah ini punya pendidikan yang baik gitu ya, karakter yang terutama ya, bukan hanya pendidikan dalam background sekolah atau akademis, tapi punya karakter dan jiwa yang terdidik yang baik. Nah, kemudian berkembanglah, berdirilah kemudian di Hizbul Waton, kemudian terus bergilir dan yang lebih hebatnya lagi dalam artian perlu kita garis bawahi di sini bahwa kader-kader Muhammadiyah di masa awal dan masa pertama pendirian Hizbul Waton itu mereka yang menjadi pionir gitu ya, dan banyak sekali alumni Hizbul Waton ini yang kemudian di kemudian hari menyebarkan dan bahkan masih terlibat di dalam Hizbul Waton pada saat itu, membantu persebaran atau syiar Muhammadiyah ke semua daerah, ke banyak-banyak pelosok daerah gitu yang dikirim kader Hizbul Waton, di mana kader Hizbul Waton gitu yang HW pada saat itu masih eksis gitu ya, sampai kemudian kita tahu di masa kepemimpinan Bung Karno gitu ya, yang mana Bung Karno ini punya apa ya, punya cita-cita pribadi mungkin ya, punya punya cita-cita pada saat itu untuk bisa mensukseskan gerakan revolusi gitu ya, entah revolusi apa yang dimaksud pada saat itu, akhirnya kemudian menginginkan supaya gerakan kepanduan ini yang tadi banyak banget bentuknya gitu ya, tak kurang dari 70 lebih gerakan kepanduan saat itu ya, mulai yang bercorak agama, bercorak kedaerahan gitu ya, sampai yang bercorak nasionalis gitu ya. Banyak sekali pada saat itu kemudian ingin diwadahi di dalam satu tempat saja, atau ingin apa namanya dikumpulkan di dalam satu wadah gitu ya, transpirasi dari negara-negara yang menyatukan gerakan kepanduan tadi gitu. Contoh di Soviet dan juga di Cina pada saat itu. Jadi mereka organisasi kepemudaan dan gerakan itu dikontrol oleh negara gitu. Nah, kemudian Bung Karno menginstruksikan untuk membentuk gerakan pramuka. Yang kemudian meleburlah HW ini ke dalam gerakan pramuka, dan akhirnya kemudian bisa kita bilang saat itu bubar gitu ya. HW itu kemudian sudah tidak eksis lagi sebagai suatu nama, tapi hanya sebagai simbol saja. Sedangkan semua kegiatan dan juga isi dari aktivitasnya dilebur ke dalam gerakan pramuka. Nah, sebelum dileburnya gerakan pramuka ini banyak sekali gitu ya kader-kader Hizbul Waton ini yang membantu mendorong persebaran dakwah Muhammadiyah di pelosok, kemudian di tanah air gitu ya. Bahkan kita tahu ada cerita bahwa Kiai Haji Air Fakhruddin ketika beliau ditugaskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menyebarkan dakwah Muhammadiyah itu di Sumatera Selatan gitu ya, di salah satu daerah di sana, itu beliau sekaligus juga melatih Hizbul Waton di sana. Jadi Pak AR saat itu juga berkegiatan di dalam HW. Kemudian Pak AR ini di film yang diproduksi oleh LSB OPP Muhammadiyah bekerja sama dengan Kuartir Pusat Hizbul Waton itu memberikan gambaran bahwa selama 20 hari saat itu Pak AR selaku pemimpin pandu atau pelatih HW gitu ya, bersama dengan anggota-anggotanya atau bersama dengan anak-anak anggota peserta didiknya itu bersepeda gitu, bersepeda dari tempatnya beliau saat itu ke arena muktamar gitu. Yang pada jaraknya itu sangat jauh gitu ya, bahkan lintas kota atau bahkan provinsi gitu, hanya dengan bersepeda gitu ya, untuk menyemarakkan muktamar gitu. Dan itu salah satu kisah heroik bagaimana perjuangan kader Hizbul Waton itu ada di sana. Dan ya mungkin bisa dibilang seperti itu gambaran dari saya tentang kegiatan ini. Nah, semakin lama semakin termodernisasi, kemudian sekitar di tahun 1999, yang mana sebelumnya HW ini dilebur ke gerakan pramuka, kemudian mulai
Bang